Nah, kita bicara koperasi ya. Kemarin kan sudah dijelaskan sedikit nih, ya. Pengertian ini akan dipelajari lah ya, agak lumayan banyak lah ya. Pengertian, landasan, asas, tujuan, nilai, dan prinsip koperasi, jenis dan peran koperasi, organisasi dan pengelolaan koperasi, prosedur pendirian, koperasi sekolah, dan nanti juga ada menghitung sisa hasil usaha. Ya, ini akan kita pelajari di bab 8. Ini kalau dari pengertiannya, kemarin juga udah dijelasin ya sama Aster, itu sebetulnya koperasi itu kan kalau dalam bahasa Inggrisnya berasal dari kata atau bukan kata, bahasa Latin lah ya, kata Latin. Ya, itu kan terbagi menjadi dua kata tuh, co and operation tuh bahasa Inggrisnya. Kalau CO atau co itu kan bersama tuh, bareng-bareng artinya. Kalau operation itu bekerja atau berusaha. Jadi artinya kalau dari sisi pengertian katanya, koperasi itu ya bekerja bersama-sama gitu, bekerja bersama-sama atau usaha bersama-sama, dan itu untuk kepentingan bersama juga. Ya, yang kemarin saya bilang juga ya, semua dilakukan untuk kepentingan bersama. Nah, itu secara pengertian dari eh, dasar katanya ya, atau kata dasarnya ya, seperti itu. Tapi kalau secara luas pengertiannya ya, itu kan kemarin Aster juga sharing tuh di Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 ya. Itu di buku juga ada tuh ya. Pengertian koperasi sebagai badan hukum yang didirikan ya oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, nggak bidang di ekonomi aja, tapi ada di sosial, budaya, sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Sehingga koperasi merupakan kumpulan orang atau bukan kumpulan modal. Jadi itu pengertian dari menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 ya. Kalau kita bicara juga tentang koperasi itu tadinya sebelum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 itu sebelumnya ada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92 ya yang digantikan. Intinya sama lah, itu berhubungan dengan pengertian koperasi atau penjelasan mengenai koperasi seperti apa. Nah, koperasi ini juga kemarin saya sudah bilang ya, ini juga karena termasuk badan usaha, berarti ini merujuk pada pasal 33 ya, Undang-Undang Dasar 45 ya kemarin tuh yang ada 5 ayatnya, ayat 1, 2, 3, 4, dan 5, karena ini termasuk badan usaha ya, menjalankan usahanya nih ya. Itu sedikit tentang pengertian koperasi ya. Nah, berikutnya itu ada landasan koperasi ya, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kenapa? Karena koperasi ini dinilai, dirasa sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia juga ya, segala sesuatunya mendukung landasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 ya, karena istilahnya di sini koperasi ini menjalankan usahanya ya, karena tadi berdasarkan pengertiannya ya untuk kepentingan bersama, untuk kebaikan bersama ya. Jadi lebih apa ya, lebih asas kekeluargaan lah, lebih berdasarkan kemanusiaan istilahnya gitu ya, untuk sama-sama tolong menolong, membantu dan sebagainya. Ya asasnya itu asas kekeluargaan lah istilahnya kalau untuk koperasi. Nah, tujuannya memang kalian bisa lihat juga di situ tuh tujuannya ya nih. Nih tujuannya ada tuh, bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan. Ya, kalau di buku ada lagi, tujuan dari koperasi ini adalah menanamkan rasa solidaritas yang pertama. Ya, rasa solidaritas itu rasa peduli terhadap sesama. Nah, inilah nilai-nilai yang mungkin sekarang sudah mulai luntur. Ya, kepedulian terhadap sesama ya. Nah, kita harus
punya yang namanya nilai-nilai solidaritas atau nilai-nilai kepedulian terhadap sesama. Terutama saat-saat sekarang ini banyak yang mengalami kesulitan, ya, sulit ekonomi karena mungkin dia di PHK, karena perusahaannya tutup, karena pandemi corona, ya. Ada juga yang karena dia terkena COVID, akhirnya dia tidak bisa bekerja, dia terkena COVID, akhirnya ada yang dipecat dari pekerjaannya, dan sebagainya. Nah, inilah yang dibutuhkan saat-saat ini, ya, rasa solidaritas. Nah, salah satunya melalui koperasi ini kita belajar yang namanya rasa solidaritas atau peduli terhadap sesama, ya, sesama manusia, ya. Lalu menanamkan sifat tahu akan harga diri. Nah, bukan dirinya dihargain ya, bukan maksudnya. Kita belajar dengan yang namanya tadi tuh sikap solidaritas. Kita belajar yang namanya menghargai sesama. Kita ini tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang lebih tidak ada yang lebih lah istilahnya, ya. Semua manusia itu memiliki derajat yang sama, memiliki kesempatan yang sama, memiliki hak yang sama, ya. Kita makan juga makan yang sama, ya. Saya makan nasi, kamu makan nasi juga kan? Nggak ada kan di antara kamu karena saking kamu kayanya, saking kamu kaya banyak duit, kamu makannya nggak makan nasi, makan berlian, nggak ada kan? Semuanya makan nasi. Nah, artinya di sini juga diingatkan bahwa melalui nilai-nilai kekeluargaan tadi tidak cuma peduli, tapi kita juga menyadari bahwa kita ini sama. Jadi nggak boleh sombong, tidak boleh merasa diri paling baik, paling hebat, tidak. Ya, karena someday suatu saat kita pun pasti membutuhkan pertolongan orang lain. Nah, itu kalau di sosiologi kan belajar manusia sebagai makhluk sosial. Kita ini nanti suatu saat juga pasti kita butuh bantuan, ya. Orang lain kita butuh, ya. Nah, gitu ya. Itu belajar tuh dari tujuan koperasi kita ya. Lalu menumbuhkan kemauan dan kepercayaan pada diri sendiri dalam persekutuan untuk menolong diri sendiri dan modal sendiri guna kepentingan bersama. Nah, ketika kita punya kemampuan, kita punya modal, dengan orang-orang yang memiliki tujuan yang sama, punya kemampuan, punya modal yang sama, dan punya tujuan untuk membantu sesama, nah, ngumpullah kita buat di dalam koperasi, ya, supaya benar-benar membantu, saling membantu, ya. Lalu mendidik cinta kepada masyarakat, di sini artinya mendahulukan kepentingan masyarakat atau kepentingan orang lain dibandingkan kepentingan sendiri, ya. Belajar untuk tidak egois, ya, jangan apa sih, selfish, apa sih istilahnya. Jadi mementingkan diri sendiri, egois, aku, saya dan saya aja. Orang lain nggak dipedulikan. Jangan, belajar untuk peduli terhadap orang lain, ya. Ini soalnya sekarang masa-masa selama pandemi ini ya, ini nilai-nilai yang sudah mulai berkurang. Apalagi kamu nggak pernah ketemu nih temen nih, sesama temen di sekolah. Gimana coba? Ya, gimana rasa empati itu akan muncul? Ya. Nah, makanya kan sekarang lagi diusahakan supaya bisa sekolah tatap muka. Ya. Kalian terus didorong untuk vaksin, minimal vaksin pertama dulu. Supaya ada kemungkinan nanti kita bisa tatap muka. Kenapa? Karena ini nih nilai-nilai ini yang sekarang mulai hilang dan itu disadari oleh Kementerian Pendidikan. Makanya pendidikan sekolah itu harus terus dibuka. Gimana caranya? Ya, vaksin dan sebagainya. Supaya gitu. Karena kita ini nggak bisa hidup sendiri, nggak bisa hidup hanya sendiri. Kita ini perlu teman, butuh support orang lain, perlu bantuan orang lain, perlu komunikasi dengan orang lain. Ya, jangan sampai nanti istilahnya itu sekarang itu lost generation bahasanya. Ya bayangin aja ya, kamu sekolah online 2 tahun gitu, nggak ketemu temen, nggak ketemu guru, secara fisik ya, beda tuh. Ketika saya ngobrol sama kamu di Zoom, sama ngobrol kamu secara langsung, kan beda. Feelingnya juga beda. Nah, itu yang sekarang mulai hilang tuh. Makanya dipaksa nanti harus tatap muka, walaupun cuma 2-3 jam. Tetap berusaha bisa datang ke sekolah, ya. Lalu menghidupkan rasa tanggung jawab moral dan sosial, ya sama lah ya. Karena ini koperasi berdasarkan asas kekeluargaan,
segala sesuatu dilakukan untuk kepentingan bersama, berarti kita belajar untuk bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita lakukan. Nah, di sini kita belajar ketika kamu melakukan sesuatu, apakah hal yang kamu lakukan itu mengganggu orang lain atau merugikan orang lain atau tidak. Nah, belajar tuh dari sisi tujuan dari koperasi ini sangat-sangat mulia, sangat-sangat berdasarkan asas kekeluargaan ya. Nah, itu tujuannya tuh ya. Intinya ya kalau secara ekonomi ya tujuannya selain nilai-nilai tadi, menanamkan nilai-nilai tadi, ya intinya untuk mensejahterakan anggotanya, menumbuhkan perekonomian masyarakat yang ada ya. Kalau misalkan semuanya maju, anggotanya mendapatkan keuntungan, kan dirasakan oleh bersama juga, semuanya ikutan maju, nggak ada yang tidak maju, tidak ada yang tidak mendapat kesempatan untuk maju. Nah, intinya itu ya kalau dari sisi ekonominya ya. Lalu dia juga kalau lihat dari prinsipnya nih ya, atau nilai-nilainya tadi udah saya jelasin lah lebih banyak ya. Ini ada kekeluargaan, tolong menolong, bertanggung jawab, demokrasi dan sebagainya. Ini juga saya udah sebut minggu lalu ya. Jujur, terbuka, tanggung jawab dan sebagainya. Nah, ada juga yang disebut dengan prinsip koperasi. Ini banyak bener nih prinsip koperasi. Ada berapa banyak nih? Ada 7 ya. Nah, ini prinsip-prinsip koperasi juga perlu diperhatikan. Pertama, anggotanya bersifat sukarela dan terbuka. Jadi siapa saja boleh ya, boleh ikut, boleh gabung, silahkan. Tidak melihat dari suku, agama, ras, antar golongan atau sara singkatannya tuh ya. Terus dilakukan secara demokratis ya. Artinya berdasarkan tadi tuh karena landasannya Undang-Undang Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila, ya dilakukan secara demokratis. Nah, makanya ada voting di situ, ada pemilihan suara, siapa memilih ketua, siapa yang memilih ini, nah itu dilakukan secara demokratis ya. Lalu anggota harus berpartisipasi aktif ya, semua dalam kegiatan ekonomi ya, nggak cuma menanamkan modal, tapi belanja pun di koperasi itu harus ya. Lalu banyak tuh koperasi juga istilahnya badan usaha swadaya, artinya menyediakan semua kebutuhan sehari-hari yang otonom dan independen, artinya yaitu didasari oleh kebersamaan, didasari oleh keputusan bersama, tidak ada campur tangan orang lain di situ. Karena yang punya hak hanya anggota, ya, yang pinjam misalkan ada koperasi simpan pinjam butuh modal, yang pinjam juga cuma boleh anggota, di luar anggota nggak boleh, ya. Koperasi melayani anggotanya dengan baik ya, harus melayani anggotanya juga dengan baik, harus juga menyelenggarakan kegiatannya dengan baik. Selain itu, nah perlu juga koperasi di sini mengajarkan atau memberikan pendidikan dan pelatihan bagi para anggota, pengawas, pengurus dan karyawannya. Ya, sama memberikan informasi kepada masyarakat, sosialisasi tentang koperasi, ya. Contoh kan saya nih kalau misalkan walaupun saya ngajarin kamu tentang koperasi nih ya, kita belajar tentang koperasi nih. Tapi ketika saya masuk, misalkan saya mau ikut jadi anggota koperasi nih, misalkan dekat rumah saya ada koperasi, saya mau ikutan lah. Nah, tetap nanti ketika saya masuk, saya akan diajarin tuh, kasih tahu nih pengertian koperasi itu ini loh, ya prinsipnya, nilai-nilai, itu tuh diajarin semua, dikasih tahu juga di situ. Jadi bukan berarti misalkan saya atau kalian udah pernah belajar nih di sekolah gitu, gurunya udah pernah ngajarin atau saya udah pernah belajar, udah pernah ngajarin juga gitu. Jadi saya nggak perlu lagi hal-hal kayak gitu, enggak, tetap harus seperti itu ya, supaya benar-benar mengedukasi lah istilahnya, mengedukasi bahwa koperasi ini penting sekali terutama untuk golongan-golongan menengah ke bawah, sangat-sangat membantu ya. Lalu juga di sini koperasi ternyata bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati oleh anggota. Nah, ini juga sama ya, intinya tetap kebijakan yang diambil, keputusan yang diambil itu harus disepakati oleh seluruh anggota, ya. Harus disepakati 50 plus 1 suara. Nah, itu istilahnya ya. Kalau pengambilan keputusan, jadi 50% plus 1 suara. Artinya itu keputusan paling besar kan, keputusan yang akan diambil, istilahnya gitulah ya. Nah, itu tentang koperasi ya.
dari sisi landasan, asas, nilai, tujuan, dan prinsipnya. Ya, kalau perannya sendiri ya banyak juga intinya. Koperasi membantu anggota ya. Koperasi ini kalau dalam sisi peran koperasi itu membantu anggota untuk meningkatkan meningkatkan penghasilannya ya, bisa dapat penghasilan lebih nih untuk anggotanya ya. Dengan penghasilan yang lebih berarti bisa menuju atau mencapai yang disebut dengan kemakmuran ya. Nah, itu artinya kebutuhan keperluannya terpenuhi. Tuh. Lalu dengan adanya koperasi juga ya, peran koperasi ini memperluas lapangan pekerjaan. Kenapa? Karena koperasi sebagai badan usaha kan perlu yang menggerakkan, yang menjalankan. Ya, semakin besar koperasi itu berarti semakin besar orang-orang yang dibutuhkan untuk menjalankan operasional koperasi tersebut. Ya, makanya tetap ada nanti rekrut karyawan, gaji pegawai dan sebagainya. Seperti itu tetap dibutuhkan, ya. Lalu juga koperasi membantu usaha-usaha kecil dan menengah yang misalkan mereka mengalami kesulitan untuk memasarkan produknya nih, memasarkan barang, karena usahanya mungkin baru usaha perorangan lah ya istilahnya, dengan karena modalnya kecil, dia nggak tahu harus jual di mana, dia nggak tahu harus seperti apa. Nah, itu bisa kerjasama dengan koperasi, membantu sekali ya. Lalu meningkatkan taraf hidup rakyat, meningkatkan kecerdasan rakyat, ya. Meningkatkan kecerdasan rakyat dalam arti kan tadi tuh ada di sini prinsipnya dia mengedukasi nih, ya, memberikan pendidikan, pelatihan. Jadi yang tadinya nggak punya skill untuk berjualan, diajarin, dikasih tahu. Tadi misalkan dia nggak tahu caranya, dia punya produk tapi nggak tahu cara pemasarannya gimana, nah diajarin di koperasi dan sebagainya. Gitu ya. Lalu perannya juga adalah menyelenggarakan kehidupan yang demokratis. Nah ini ya, jadi perlu yang kita ketahui bahwa tetap balik lagi ada yang namanya demokratis sesuai dengan sistem pemerintahan kita. Ya, ada nilai-nilai demokrasi, ya, bahwa suara setiap anggota itu dihargai, ya, masukan, kritik, saran, nah itu tuh dihargai, ya, harus didengarkan istilahnya gitu, ya. Kamu punya pendapat, nah harus didengarkan. Kamu punya hak untuk bersuara, mengungkapkan perasaan kamu, mengungkapkan ide kamu. Nah, itu dihargai di koperasi. Nah, itulah peran dari koperasi ya, secara keseluruhan lah ya. Nah, kalau jenis-jenisnya nih kita belajar yang namanya jenis-jenis koperasi ya. Kita masuk ke jenis-jenis koperasi. Nah, sebelum ke jenis-jenis koperasi, itu ada yang namanya bentuknya dulu, bentuk-bentuk koperasi. Ya, jadi sebelum ke jenisnya ada bentuknya dulu. Nih, saya tulisnya aja ya. Bentuk koperasi itu ada dua. Pertama, koperasi primer, ya, saya bilang kemarin ya. Koperasi primer ini beranggotakan ya minimal 20 orang. Anggotanya minimal 20 orang. Ya, jadi kalau misalkan kamu mau membentuk koperasi nih, nah minimal anggotanya 20 orang. Itu termasuk bentuk koperasi primer. Nah, ada bentuk yang kedua, bentuk koperasi sekunder. Nah, sekunder ini adalah gabungan dari tiga koperasi primer. Nah, jadi digabung tuh ya. Sekurang-kurangnya 3 koperasi primer yang telah berbadan hukum. Nah, ya. Jadi tetap nih, walaupun gabungan harus berbadan hukum. Karena termasuk ke badan usaha ya, sama seperti kemarin tuh perusahaan-perusahaan BUMN, BUMS, asing. Nah, itu perlu badan hukum, namanya istilahnya itu badan hukum. Luluh. Nah, oke. Nah, mana sih?
Nggak bisa digeser, gelap ternyata sini. Udahlah ya. Ini geser nih. Ya, ada di buku juga tuh. Ya, bentuk koperasi yang pertama koperasi primer, yang kedua koperasi sekunder. Nah, itu ya. Nah, barulah kita bicara yang namanya jenis-jenis koperasinya. Ya, kalau bentuknya cuma dua, koperasi primer dan koperasi sekunder. Ya, nah koperasi primer ya itu kan tadi sekurang-kurangnya minimal 20 orang saat kita mau mendirikan. Nah, bentuknya pun harus berbadan hukum. Artinya kita mengajukan tuh, kita mau membuat koperasi, ya. Nah, itu kita ada beberapa tahap-tahap untuk mendirikan koperasi. Nanti saya jelasin lagi ya, nanti. Nah, tapi sebelum ke sana, kita masuk ke jenis-jenis koperasi. Jadi banyak juga nih macam-macamnya. Karena kan tadi saya bilang banyak tuh, ternyata di Indonesia ini banyak loh. Tiap daerah itu koperasinya tuh jenis-jenisnya banyak dan jumlahnya juga banyak. Ya. Yang pertama itu koperasi konsumen. Kalau di buku ada nggak ya? Nggak ada kayaknya. Koperasi konsumen. Koperasi konsumen ini dia menyelenggarakan kegiatan usahanya nih di bidang penyediaan barang kebutuhan sehari-hari. Ya, itu koperasi konsumen. Ya, penyedia barang kebutuhan, ya, apapun lah istilahnya yang dikonsumsi. Nah, itu ada di koperasi konsumen, ya. Nah, itu biasanya berbentuknya ada tuh seperti minimarket tuh kan dia jual segala macam tuh ada tuh bentuknya tuh minimarket yang koperasi ya ada tuh. Nah itu menyediakan kebutuhan sehari-hari ya. Yang pertama jenis koperasinya. Lalu ada juga koperasi produsen. Nah koperasi produsen ini fokus ke bagaimana eh, si koperasi tersebut memproduksi atau menghasilkan barang dan jasa ya yang akan dipasarkan, yang akan dijual. Nah, itu khusus koperasi produsen. Jadi kegiatan usahanya ya di bidang pengadaan sarana produksi, artinya ya dia berhubungan dengan kegiatan produksi. Ya, kalau konsumen berarti dari kegiatan yang akan dikonsumsi itu, ya kebutuhan sehari-hari dan sebagainya. Nah, yang berikutnya selain koperasi konsumen dan koperasi produsen, ada koperasi jasa. Artinya dia kegiatan usahanya hanya menyediakan kegiatan pelayanan jasa. Dia tidak menjual barang. Ya. Kalau tadi kan kebutuhan konsumen kan dia berbentuk barang tuh, ya, barang kebutuhan sehari-hari dan sebagainya. Kalau koperasi jasa, nih ya, dia tidak melakukan jual beli barang. Tidak ada barang di situ, tapi dia usahanya seperti nih, simpan pinjam. Ya, dia hanya kasih modal usaha nih ya atau kamu mau nyimpen uang sebagai modal kamu dapat untung dapat bunga berapa nah, boleh tuh atau ada yang butuh modal untuk usaha boleh pinjam ke koperasi. Nah ini koperasinya koperasi simpan pinjam namanya karena bergerak di usaha jasa ya. Jadi kalau kamu punya modal usaha kamu jangan datang atau kamu perlu modal usaha nih kamu jangan datang ke koperasi konsumen nggak ada di situ. Kamu datang ke koperasi produsen, produksi, nggak ada kamu pinjam dana di situ nggak bisa, ya. Tapi ketika kamu butuh nih untuk modal usaha, berarti kamu datang ke koperasi jasa atau yang spesifik langsung ke koperasi simpan pinjam. Karena yang jasa ini selain simpan pinjam, dia ada di bidang nih contoh nih travel, ya, transportasi di bidang pelayanan jasa. Nah ini nih contohnya nih ya, Cipaganti Travel nih di Bandung nih. Nah ini ternyata dimiliki oleh badan usaha koperasi yang usahanya bergerak di bidang pelayanan jasa transportasi ya. Nah, atau kamu mau beli kebutuhan sehari-hari ya kamu datangnya jangan datang ke koperasi simpan pinjam atau koperasi jasa, kamu datanglah ke koperasi konsumsi. Nah, jadi itu ada beberapa jenisnya ya. Kalau bentuknya kan cuma dua tuh, primer dan sekunder.
tapi jenisnya ada kok hilang? Nih, jenis koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, koperasi simpan pinjam, itu jenisnya. Ada 4. Bentuknya mah cuma 2, primer dan sekunder. Jenisnya ada 4. Koperasi konsumsi atau konsumen, konsumsi, terus koperasi produksi, ya produksi, berhubungan dengan produksi, memproduksi barang. Lalu ada jasa, ada simpan pinjam. Nah, ini peran koperasi ya. Tadi sudah saya jelaskan mengenai peran koperasi, ya, berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, mengutamakan kemakmuran masyarakat, bukan kemakmuran pribadi, ya. Nah, lalu kalau kita lihat ke organisasi dan pengelolaan koperasi itu sendiri, jadi yang namanya badan usaha sama seperti badan usaha yang lain. Ada struktur organisasinya, ada orang-orang yang bekerja sesuai dengan tugas fungsinya di organisasi tersebut, di badan usaha tersebut. Ya, kalau misalkan kemarin PT, ya, perusahaan terbatas, perseroan terbatas tuh, dipimpin oleh direksi kan, berarti ada direktur, ada manajer tuh, level-levelnya itu tuh ya. Nanti di meeting berikutnya kita akan ada belajar tentang manajemen. Nah, itu tuh ada lower management, ada middle management, ada top management. Nah, istilahnya gitulah ya kalau dalam sebuah organisasi atau dalam perusahaan. Nah, sama di badan usaha juga sama. Ya, ketika berbentuk CV atau berbentuk firma, kan ada ya tertingginya siapa tuh? Ya, nah di koperasi juga sama. Ya, atau di perusahaan terbatas atau berusaha-usaha misalkan ada CEO lah istilahnya gitu kan. Selain ada founder, ada CEO, ada manajer, ada direktur dan sebagainya, ada manajer, ada supervisor, ya, sampai ke karyawan-karyawan paling bawahnya tuh ada tuh. Nah, di koperasi juga sama, ada yang namanya struktur organisasi, bagaimana mengelola koperasi. Nah, yang pertama itu nih, ya, paling tertinggi, istilahnya itu ya, kalau di koperasi paling tertinggi itu ada di yang namanya rapat anggota. Itu tuh ya. Jadi rapat anggota ini tempat di mana anggota-anggota koperasi itu memiliki kekuasaan tertinggi dalam menjalankan koperasi. Ya. Jadi semua kebijakan ya, semua kebijakan, keputusan harus mendapatkan persetujuan dari rapat anggota dahulu. Ya, termasuk nih misalkan memilih siapa pengurusnya, siapa pengawasnya, siapa pengelolanya. Itu dipilih di rapat anggota. Mengangkat mengangkat seseorang untuk menjadi pengurus, pengelola, pengawas, termasuk memberhentikan ya. Di koperasi itu keanggotaannya berakhir itu karena yang pertama dia meninggal ya. Kalau anggotanya meninggal nih, ya berarti keanggotaannya berakhir, otomatis berakhir dan dia dikembalikan hak-haknya, modalnya, semua simpanan yang dia punya di koperasi dikembalikan. Ada juga diberhentikan atau mengundurkan diri ya, karena udahlah saya tidak mau lagi di koperasi, nah mengundurkan diri bisa, jadi sudah tidak anggota koperasi. Atau diberhentikan, misalkan si anggota tersebut melakukan kecurangan, korupsi lah, atau misalkan melakukan kecurangan-kecurangan lain dalam kegiatan koperasi, nah itu akan diberhentikan. Nah itu semua dilakukan di rapat anggota, termasuk nih ya, itu menentukan anggaran dasar. Anggaran dasar ini nih misalkan koperasi ini kita butuh modal berapa banyak ya dengan usaha yang akan kita jalani, dengan mungkin aset-aset yang perlu kita miliki,
karyawan yang kita miliki, gajinya berapa nanti. Nah, itu tuh harus ada namanya anggaran dasar. Itu ditetapkan di rapat anggota, ya. Lalu kebijakan-kebijakannya nih di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi, ya. Rapat anggota ngumpul, kita ini koperasinya mau di bidang apa, mau jenis koperasi apa sih, ya. Itu harus ditentukan dari awal di rapat anggota. Kalau misalkan disimpan pinjam, ya simpan pinjam aja. Atau misalkan di kegiatan produksi, ya kegiatan produksi aja, gitu. Atau penyediaan barang konsumsi, yang penyediaan barang konsumsi aja. Koperasi itu nggak bisa dicampur aduk. Ada simpan pinjam, ada konsumsi, ada produksi. Kacau, bingung nanti. Ya. Jadi biasanya dia akan spesifik tuh koperasinya berdasarkan jenis-jenis koperasinya, dan itu harus ditentukan dari awal. Ya, rapat anggota ini, ya. Lalu pemilihan, pelaksanaan, pemberitaan pengurus dan pengawas. Nah, di rapat anggota ini juga ini biasanya melakukan yang namanya rencana kerja, ya, membuat planning, ya, anggaran, rencana kira-kira target penjualan kita berapa, terus nanti kira-kira penghasilan kita kira-kira targetnya tahun ini berapa omsetnya, ya. Lalu kira-kira kita mau belanja pegawai sebagaimana gitu. Orang-orang apa aja yang perlu kita rekrut. Nah, itu di rapat anggota tuh. Semua ditentukan di situ tuh, ya. Ya. Lalu di situ juga di rapat anggota biasanya, nih nanti kan setiap kegiatan berlangsung itu ada yang namanya laporan keuangan. Nah, dibahas di situ tuh, disahkan. Oh iya ya, ternyata penghasilan kita tahun ini sekian, pembagian sisa hasil usahanya sekian, pembagian untuk anggotanya sekian persen. Nah, di situ tuh disahkan, diresmikannya di situ, ya. Lalu juga sama untuk tadi ketika sudah memilih pengurus, pengelola, pengawas, itu dilantik, disahkan, ada tanda tangannya, ada dasar hukumnya, ya. Lalu juga ada pembagian sisa hasil usaha tadi, SHU, ya, istilahnya keuntungan koperasi itu namanya sisa hasil usaha yang akan diberikan kepada anggota. Nah, itu nanti kita belajar juga cara hitungnya, ya. Terus lagi kalau misalkan kayak tadi tuh, dari satu koperasi, ternyata ada beberapa koperasi yang ingin gabung, atau misalkan supaya lebih berkembang, tadinya kita koperasi primer, kita mau jadi koperasi sekunder aja lah, kita coba ajak lagi 2 koperasi yang seperti kita untuk gabung. Nah, itu diputuskan di rapat anggota, ya. Apakah mau tetap jadi koperasi primer atau mau gabung sama 2 koperasi lainnya jadi koperasi sekunder. Nah, itu ditentukan di rapat anggota. Ya, jadi memang yang namanya rapat anggota ini biasanya dilakukan 1 kali minimal 1 tahun, setahun sekali. Biasanya sih ini ya, biasanya itu sebelum akhir tahun lah, ya, minimal kan satu kali 1 tahun. Nah, biasanya itu dilakukan paling lambat lah ya, cuman saya lupa lah pastinya berapa tepatnya, tapi yang pasti sebelum akhir tahun. Itu bisa di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, awal Juli lah. Biasanya rapat anggota ini sudah mulai di awal Juli, ya, sekitar 6 bulan lah, 6 bulan sebelum tahun berikutnya, ya. Nah, itu biasanya udah ada tuh, udah rencana ancang-ancang tahun depan mau ngapain. Nah, itu sudah dibahas di situ tuh, ya. Jadi rapatnya itu memang nggak sekaligus sekali jadi, pasti berkali-kali. Tapi memang biasa sudah dimulai 6 bulan lah, ya, 6 bulan misalkan mau untuk tahun 2022 nih, tahun depan kan. Nah, itu tuh udah di-planning dari sekarang, udah ada rapat anggota dari sekarang, ya, disusun nih. Nanti tahun depan mau gimana nih, yang tadi tuh yang dibahas tuh, ya, kayak begitu. Nah, keputusannya itu juga harus jelas, ya. Nah, ini di rapat anggota, ya. Ini paling tinggi nih, keputusan tertinggi semua ada di sini, ya. Kalau di buku itu ada lagi tuh penjelasan lebih jelasnya, ya, rapat anggota tuh tentang perangkat organisasi koperasi, ya. Di halaman 181 itu ada tuh penjelasannya, nanti kamu tinggal baca aja, ya. Nah, selain rapat anggota, ya, koperasi juga nih ada yang namanya pengurus, ya. Namanya pengurus berarti yang ngurus, ya.
Bukan jadi kurus, tapi mengurus. Mengurus, ya, jadi istilahnya pengurus ini badan yang dibentuk oleh rapat anggota dan bertugas untuk melaksanakan kepemimpinan koperasi. Ya, di sini dipilih ya oleh anggota koperasi di rapat anggota, istilahnya sebagai pimpinan koperasi, ya, mengurus bertanggung jawab terhadap rapat anggota. Nah, ini masa jabatannya kalau pengurus ya, ada masa jabatannya juga nih kayak presiden, wakil presiden, ya. Ini paling lama 5 tahun. 5 tahun nih paling lama ya. Masa jabatannya. Jadi setelah 5 tahun harus ganti. Jangan itu terus, nggak boleh. Paling lama 5 tahun. Setelah itu ganti. Ya. Nah, di situ pengurus ya memiliki tugas dan fungsi mengelola koperasi dan usahanya. Ya, di sini nih pengurus ini dia mengelola koperasi dan usahanya, bagaimana cara menjalankan usahanya dan sebagainya. Lalu mengajukan rancangan-rancangan kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi. Nah, ini kepada rapat anggota nih, misalkan ada rencana-rencana apa nih tahun depan, mau nambah produk apa enggak, tahun depan mau bikin program apa enggak, tahun depan mau seperti apa, ada masukan, ada ide ini dari si pengurus yang akan diajukan di rapat anggota. Ya. Lalu pengurus ini juga dia menyelenggarakan rapat anggota. Ya. Lalu dia juga yang mengajukan laporan keuangan dan bertanggung jawab. Pokoknya intinya pengurus ini dia bertanggung jawab untuk menjalankan kegiatan atau mengelola koperasi dan usaha-usahanya. Ya. Nah, ini biasanya juga pengurus dia mewakili nih, ada wewenang lain lah istilahnya gitu ya. Kalau misalkan ada yang berhubungan dengan hukum, dengan pengadilan, nah ini pengurus nih yang akan diwakili ya. Lalu ada juga misalkan si pengurus ini juga yang punya hak nih untuk misalkan ada calon anggota koperasi baru. Nah, si pengurus ini yang menseleksi ya, atau istilahnya kalau sekarang mah merekrut lah ya, rekrut karyawan. Nah, si pengurus ini nih layak nggak, cocok nggak si calon anggota koperasi itu masuk koperasi ya. Lalu juga di situ juga sama, dia bertanggung jawab dan karena dia sebagai pelaksana atau mengelola koperasi, keputusan apapun dalam rapat anggota dia harus jalankan. Mau nggak mau, suka nggak suka, harus dijalankan. Nah, itu pengurus koperasi. Ya. Nah, selain rapat anggota ada pengurus, ada juga pengawas. Ini pengawas. Banyak ya. Ya banyak lah. Kan di badan usaha juga banyak ya. Ada manajer, ada supervisor dengan tugas dan fungsi yang berbeda. Sama di koperasi juga ternyata berbeda-beda. Ya. Pengawas, ini badan yang dibentuk oleh anggota dalam rapat anggota. Ini sama nih, tetap rapat anggota ini menentukan, yang memilih siapa pengurus, mengangkat. Pengawas juga siapa. Ya. Nah, pengawas ini tugasnya hanya melakukan pengawasan. Ya. Pengawas dipilih oleh anggota koperasi dalam rapat anggota sesuai dengan tugasnya. Pengawas di sini memiliki wewenang untuk meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Namun harus merahasiakan hasil pemeriksaannya terhadap pihak ketiga. Nah, jadi ketika nih si pengurus ini ya dan si pengelola ini nih menjalankan kegiatan koperasi ya, menjalankan kegiatan usahanya, ini harus ada yang mengawasi. Nah, yang mengawasinya ini disebut pengawas koperasi. Nih, ini nih. Pengawas koperasi, diawasi benar nggak dia menjalankan sesuai dengan rapat anggota, ya, sesuai dengan target, dijalankan enggak nih oleh si pengurus ini dan si pengelola, ya. Nah, itu kalau kita bicara tentang yang namanya perangkat organisasi koperasi, ya. Ini mengawasi benar nggak kerjanya, ya.
Jadi kalau kita bicara struktur organisasi kan ini ada istilahnya itu kalau di manajemen nanti kita belajar itu ada fungsi manajemen. Ada P itu planning, ada O itu organizing, ada A itu actuating, ada C ini controlling, dan ada E evaluating atau evaluasi. Ini dijalankan juga oleh koperasi. Planning, ya, perencanaan ini dilakukan di mana? Di sini nih, di rapat anggota yang tadi kan, menyusun nih tahun depan targetnya seperti apa, kita mau gimana tahun depan. Ya, nah ini dilakukan nih. Di rapat anggota juga dilakukan yang namanya organizing. Memilih nih, pengurusnya siapa nih, kira-kira pengurus nih, berhubungan dengan pengurus. Siapa pengawasnya, siapa pengelolanya. Nah, itu dipilih di rapat anggota. Ya, dengan demokrasi dan sebagainya, dengan nilai-nilai kekeluargaan, nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai Pancasila ya istilahnya gitu kan. Jadi ditunjuk nih siapa pengurus, siapa pengawas, siapa pengelola. Itu fungsi organizing-nya tuh, ya. Lalu ada fungsi actuating. Nah, actuating ini dilakukan oleh si pengurus dan si pengawas. Tapi ini lebih tepat, lebih banyak dilakukan oleh si pengawas. Actuating ini ya, artinya yang namanya pengawas ini benar nggak sih menjalankannya, dikontrol benar nggak sih, keuangannya, laporan keuangannya dibuat dengan benar atau tidak sih, setiap transaksi harian, penjualan harian, itu dicatat dengan benar nggak sih, penentuan harga barang ditentukan dengan benar atau tidak sih, ya, ketika pesan barang atau mau produksi barang gitu untuk dijual, apakah itu sudah sesuai dengan anggaran dasar yang diberikan di rapat anggota atau belum. Nah, kalau pengurus dan pengelola ini lebih ke controlling nih, pengurus nih. Mengawasi karyawan di bawahnya, pekerja-pekerja yang bekerja di bawahnya, ya. Itu controlling tuh, fungsi controlling. Nah, ini evaluasi, ini yang tadi saya bilang, di rapat anggota lagi nih dibahas. Tahun ini sesuai nggak, capai target atau tidak, ada kekurangan nggak, ada masukan nggak, apa yang terjadi, kesalahan apa yang dilakukan di tahun ini yang kira-kira tahun depan kita tidak boleh melakukan kesalahan yang sama. Nah, itu ada di fungsi evaluasi. Nanti kita belajar nih fungsi manajemen koperasi, ya. Jadi intinya kalau dalam perencanaan yang dia menetapkan ya suatu cara untuk bertindak sebelum tindakan itu terjadi. Nah, kita planning tuh target. Biasanya yang namanya planning itu dimulai dari ending. Tujuannya apa? Akhir ceritanya apa? Nah, dibikin dari situ, ditarik dari situ. Misalkan omset tahun depan harus 1 miliar. Nah, itu targetnya tuh, berarti goals-nya tuh. Nah, baru dibuat gimana cara mendapat 1 miliar itu. Ya, harus dipikirin baik-baik, didiskusikan. Makanya di rapat anggota ini banyak masukan, banyak ide dan sebagainya. Itu sebagai tujuan ke depan. Kita jadi tahu ke depan itu mau ngapain. Ada tujuan yang jelas, ya. Kalau dari sisi pengorganisasiannya tadi tuh, ya, bekerja sama nih si pengurus, si pengawas, si pengelola dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing menjalankan koperasi itu harus dengan baik, ya, harus jelas sesuai dengan tujuannya, pembagian tugasnya juga harus jelas di situ, harus ada koordinasi ini antar pengurus, pengelola, dan si pengawas, ada pelimpahan wewenang, rentang kendali, jenjang organisasi, ya, fleksibilitas dan sebagainya. Nah, kalau koordinasi memadukan tujuan istilahnya itu perlu dilakukan bertujuan agar terciptanya koperasi terkoordinir, harmonis, terarah, terintegrasi, dan tersinkronisasi. Ya, nah itu tuh jadi dilakukan oleh si pengawas. Ya, bener nggak nih misalkan contoh udah sesuai dengan tujuannya nih, keputusannya udah diambil, udah dijalankan, hasilnya sesuai nggak? Nah, kalau misalkan hasilnya kurang sesuai, nah diawasi nih kenapa bisa terjadi atau apa ada yang salah enggak. Nah, di situ tuh diawasi, ya.
Lalu ada fungsi pengawasan yang tadi ya, supaya tidak terjadi yang namanya kesalahan-kesalahan atau mengalami yang namanya kegagalan. Artinya meminimalisasi yang namanya kerugian dalam usaha yang dijalankan oleh koperasi, ya. Atau juga ada penyimpangan-penyimpangan tuh misalkan, kayak tadi tuh misalkan ada korupsi, ada yang curang. Nah, itu tuh ya oleh si fungsi controlling ya. Lalu memperbaiki kalau misalkan ada terjadi kesalahan, cepat-cepat harus diperbaiki. Ya, jangan nunggu nanti. Harus segera diperbaiki, ambil keputusan, ambil tindakan untuk memperbaiki ya. Nah, selain itu, ya itu supaya setiap bagian, entah itu pengurus, pengelola atau pengawas, harus bertanggung jawab terhadap tugas fungsinya. Tugas pokok fungsi. Ada istilahnya itu kalau dari manajemen itu singkatannya tupoksi. Nah, mungkin pernah dengar nih, ada yang namanya tugas pokok tupoksi. Nah, ini nih. Nah, ini dilakukan juga dalam koperasi. Inti utamanya dengan adanya organisasi dan pengelolaan koperasi ini supaya koperasi ini berjalan dengan baik dan berkembang sesuai dengan target utamanya kan, mensejahterakan anggotanya, memajukan masyarakatnya. Nah, inilah yang disebut dengan organisasi dan pengelolaan koperasi. Gitu. Tapi pada kenyataannya seperti apa? Kenyataannya ya nggak selalu yang diharapkan selalu terjadi kan. Sama di koperasi juga seperti itu. Tapi at least dengan adanya perencanaan nih pengelolaan koperasi ini, fungsi manajemen ini nih, POACE ini, ya minimal kita tahu tujuannya kemana, targetnya apa, terus kita harus ngapain, kita harus apa yang harus kita lakukan. Ini yang memang agak sulit, ya. Salah satu kelemahan dari koperasi adalah pengelolaan yang istilahnya itu pengelolaan yang profesional. Ya, beda sama kalau kita bandingkan ya, kalau kita bandingkan di semua badan usaha ya, terakhir nih penutup. Kan ada badan usaha milik swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik asing, ya. Ada lagi koperasi. Nah, dari semua ini, dari semua badan usaha ini, pengelolaan yang paling baik itu ya, kalau kita mau urutkan siapa nih nomor satu ya dalam mengelola badan usahanya itu paling baik, itu yang dikelola oleh swasta. Kenapa? Karena mereka mengelola dengan profesional, ya. Tidak ada konflik kepentingan di dalamnya. Berbeda dengan misalkan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah. Itu biasanya kan kemarin ada kelemahan-kelemahannya tuh, ya. Terjadi banyak penyimpangan-penyimpangan, ada korupsi lah di situ, ada korupsi, selain korupsi ada kolusi, ada nepotisme, ada kecurangan-kecurangan di situ. Itu yang mengakibatkan pengelolaannya tidak berjalan dengan baik. Ya. Bahkan ya, maaf kata nih misalkan gitu ya, si pengawasnya juga istilahnya yang mengawas yang punya wewenang untuk mengawasi itu dia melakukan kecurangan. Dia yang bekerja sama dengan pengurus, dengan pengelola untuk korupsi bareng-bareng. Ya, ingat yang namanya korupsi itu nggak mungkin satu orang. Ya, kamu kan sering dengar nih berita korupsi kayak kemarin tuh bansos. Ya, akhirnya mantan menteri sosial itu divonis 12 tahun penjara. Tadinya vonisnya itu seumur hidup, tapi akhirnya diputuskan 12 tahun penjara. Itu kalau ditelusuri ya nggak mungkin cuma satu orang itu yang korupsi. Itu tuh menterinya nih paling tinggi yang punya keputusan nih, itunya ditangkap. Nah pasti kalau ditelusuri dia itu nggak mungkin kerja sendiri, pasti kerjasama dengan yang bawah-bawah itu pengurusnya, pengawasnya, pengelola. Kalau ditelusuri ya, cuman yang namanya dalam sebuah organisasi kalian harus belajar ketika sesuatu terjadi, ada kesalahan terjadi, atau segala sesuatu ini tidak sesuai dengan yang diharapkan, siapa yang punya tanggung jawab penuh?
pemimpin, ketua, itu yang bertanggung jawab ya. Ketika kita bekerja sama dengan banyak orang, kita jadi seorang ketua dan kita tidak mencapai tujuannya yang diharapkan, yang bertanggung jawab siapa? Ketuanya, pemimpinnya harus bertanggung jawab. Karena harusnya dia tuh yang mengawasi, dia juga yang tahu, dia yang pilih orangnya siapa, dia yang tahu pekerjaannya gimana, dia yang tahu tujuannya harus gimana. Nah, itu balik lagi menjadi seorang pemimpin. Ya. Sama dalam badan usaha tetap seorang pemimpin itu mempengaruhi sebuah organisasi. Ketika pemimpinnya benar, pemimpinnya bagus, baik, pasti di bawahnya bagus dan baik. Tapi ketika pemimpinnya jahat, pemimpinnya curang, pemimpinnya mungkin tidak mencerminkan seorang pemimpin yang baik, pasti bawahannya juga begitu. Pemimpinnya korupsi, yakinlah di bawahnya itu pasti korupsi. Pemimpinnya curang, pasti bawahnya juga curang. Tapi ketika pemimpinnya memberikan contoh yang baik, yang benar, jujur, disiplin, ya pasti bawahannya juga seperti itu. Nah, ini nanti kita belajar ada namanya jiwa kepemimpinan, ya. Itu beda lagi tuh, beda konteks. Biasanya mungkin ini mah di health education lah, ya Pak Yuda lah ya. Biasanya ini di kesiswaan belajar tentang leadership style. Nah, itu beda tuh, ya. Tapi sama, yang namanya sebuah organisasi, maju atau tidaknya sebuah organisasi ditentukan dari siapa yang memimpin. Nih, di rapat anggotanya benar, pasti di sini juga benar semua nih. Pengurus, pengawas, pengelolanya pasti benar. Sama, di atas nih, kalau misalkan di PT, direksinya benar, manajernya benar, kerjanya benar, sesuai dengan diharapkan, pasti maju organisasi itu. Ya, jadi ya inilah kenyataannya, koperasi memang masih belum bisa berkembang dengan maksimal. Ya, makanya kan dari awal saya pernah bilang kan kemarin kan, saya belum pernah ngelihat ada koperasi yang gede banget. Apalagi sampai koperasi modalnya udah berbentuk saham, nggak ada, saya tanya belum pernah saya lihat. Belum pernah mendengar beritanya ada koperasi yang sudah go public istilahnya. Modalnya itu sudah dimiliki oleh masyarakat dalam bentuk saham. Nggak ada, belum ada setahu saya ya. Tapi nggak tahu sih kalau misalkan ternyata sekarang udah ada ya. Nanti kita coba cari ada nggak ya yang udah berbentuk saham. Tapi sepengetahuan saya ini belum. Karena ya inilah kejadian yang dihadapi oleh koperasi ya. Gitu. Oke, selesai 10:29. Ada yang bertanya dulu nggak? Memang ada banyak ya koperasi ini ya materinya. Memang banyak. Ya, di buku juga satu bab sendiri kan. Penjelasannya tuh banyak tuh. Ya, jadi untuk penjelasan lebih detailnya ada di buku lah. Kalian tinggal baca ya. Saya cuma jelaskan inti-inti utamanya aja supaya kamu tahu ya tentang tadi bentuk koperasi, jenis-jenis koperasi, dan ini organisasi dan pengelolaan koperasinya seperti apa. Gambarannya tuh seperti apa. Gitu. Ada yang bertanyakan? Silahkan kalau ada. Jelas? Kalau nggak ada yang nanya, ya sudah lah ya. Selesai berarti ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kuis ya. Jangan lupa ya. Hari Rabu. Hari Jumat kan kita masih ketemu lagi. Nah, kuisnya minggu depan aja hari Rabu ya. Itu aja ya. Terima kasih semuanya ya. Sek 5 ya. Sampai ketemu lagi hari Jumat ya. Good morning semuanya. Bye-bye. Thank you, Pak. Bye semuanya. Thank you, Pak. Bye semuanya.